Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan subbab materi selanjutnya. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengendalian budaya. Pengendalian budaya sangat penting ya dalam sebuah perusahaan. Nah, yang mana pengendalian budaya ini didesain untuk mendorong pengawasan bersama ya dalam sebuah bentuk tekanan kelompok yang kuat pada individu-individu yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma di antara kelompok. Pengendalian budaya akan bekerja efektif ya jika anggota kelompok memiliki keterikatan sosial dan emosional antara satu sama lain di antara kelompok. Nah, budaya yang kuat dan fungsional akan mempengaruhi karyawan untuk bekerja sama dalam model yang sinergis. Sinergis di sini maksudnya adalah interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Namun demikian, meski pengarahan dan kekompakan memberikan manfaat tertentu, budaya yang kuat terkadang dapat menjadi sumber terjadinya inersia. Inersia artinya melakukan perlawanan terhadap perubahan, sehingga dapat menghalangi perubahan dan adaptasi yang diperlukan dalam lingkungan yang berkembang begitu cepat. Budaya perusahaan dapat dibentuk dalam banyak cara ya, baik itu melewat kata maupun contoh. Mungkin bisa meliputi kode etik, penghargaan kelompok, transfer antar perusahaan, pengaturan fisik dan sosial, dan juga tone of. Nah, kita bahas dulu ya tentang kode etik. Kebanyakan perusahaan dengan ukuran di atas minimal berupaya untuk membentuk budaya perusahaan mereka melalui kode tingkah laku, kode etik, kredo perusahaan, atau pernyataan visi dan misi maupun filosofi manajemen. Nah, dokumen tertulis yang formal tersebut akan memberikan pernyataan umum nilai-nilai perusahaan, komitmen kepada pemegang kepentingan, dan keinginan pihak manajemen mengenai bagaimana seharusnya perusahaan ini berfungsi. Nah, kode didesain untuk membantu karyawan memahami perilaku apa yang diharapkan perusahaan, meski tidak ada peraturan yang begitu spesifik. Dan juga kodenya pun lebih didasarkan pada prinsip dibandingkan dengan didasarkan pada peraturan. Nah, kode etik yang didesain dengan cerdas dan diimplementasikan secara fungsional cenderung sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mencoba dan membentuk perilaku yang diinginkan. Selanjutnya itu imbalan kelompok. Imbalan kelompok itu adalah penyedia imbalan atau insentif yang didasarkan pencapaian elektif yang mendukung pengendalian budaya. Itu contohnya seperti bonus, pembagian laba, atau pembagian keuntungan yang memberikan kompensasi berdasarkan pada kinerja perusahaan atau entitas secara keseluruhan atau secara individu berkenan dengan keuntungan atau reduksi biaya. Dan bukti lain dan keberhasilan imbalan kelompok itu berasal dari pekerjaan yang menggambarkan pengalaman perusahaan tersebut dengan program yang dikenal sebagai Open Book Management atau OBM. Yaitu OBM itu adalah ketika imbalan kelompok merupakan unsur penting atau tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan garis pandang yang jelas antar tindakan atau keputusan karyawan dan kinerja keuntungan perusahaan. Dengan demikian menanamkan insentif atau keuntungan bagi karyawan untuk berperilaku sesuai keinginan terbaik perusahaan dan membuat saran perbaikan buat perusahaan. Dari selanjutnya itu ada pendekatan lain untuk membentuk budaya perusahaan. Pendekatan umum lain untuk membentuk budaya perusahaan itu ada 3, yaitu yang pertama itu ada transfer antar perusahaan atau rotasi karyawan. Itu manfaatnya itu untuk membantu budaya dengan memperbaiki sosialisasi karyawan dalam perusahaan dan memberikan karyawan apresiasi terhadap masalah yang lebih dihadapi oleh berbagai perusahaan.
dan menghambat tujuan pandangan yang saling bertentangan antara karyawan tersebut. Yang kedua itu pengaturan fisik. Itu seperti rencana di kantor, arsitektur, interior, serta pengaturan sosial. Itu contohnya seperti kode penggunaan baju, kebiasaan yang dilembagakan, dan perilaku, kosakata, dan membantu membentuk budaya perusahaan. Yang ketiga itu ada manajemen dapat membentuk budaya dengan mengatur to-net the top, yang tepatnya itu untuk contohnya itu misalnya itu to-net the top itu ciri kepemimpinan yang baik. Itu seperti pernyataan mereka itu harus konsisten dengan tipe budaya yang sedang mereka ciptakan. Dan yang penting tindakan dan perilaku mereka tuh harus konsisten dengan pernyataan mereka. Contohnya itu manajer itu harus menjadi sebagai panutan karyawan-karyawannya itu. Seperti telah diikuti beberapa survei di awal bab ini, manajer itu harus menjadi penentu dalam menciptakan integritas dalam perusahaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desa Natamim ETH. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama adalah mengenai pengendalian personel atau budaya dan masalah pengendalian. Secara bersamaan, pengendalian personel atau budaya mampu menangani semua masalah pengendalian meskipun tidak semua tipe pengendalian dalam kategori ini bisa bekerja baik untuk menangani tiap tipe masalah. Masalah akan kurangnya pengarahan dapat diminimalkan. Misalnya perusahaan itu merekrut karyawan yang sudah punya pengalaman, atau perusahaan mengadakan program pelatihan, atau perusahaan menempatkan orang baru dalam suatu kelompok yang dapat memberikan arahan kepada kelompok tersebut secara baik. Kemudian masalah motivasional yang mungkin terhitung sedikit dalam perusahaan dengan budaya yang kuat dapat diminimalkan di perusahaan lain dengan mempekerjakan orang-orang yang bermotivasi tinggi atau dengan menugaskan orang untuk bekerja dalam kelompok yang akan cenderung membuat mereka menyesuaikan diri dengan norma kelompok. Pembatasan perorangan dapat pula dikurangi melalui satu atau lebih tipe pengendalian personel, khususnya seleksi pelatihan dan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Materi selanjutnya ialah mengenai efektivitas pengendalian personel atau budaya. Semua perusahaan bergantung kepada karyawannya sampai batas tertentu untuk mengarahkan dan memotivasi diri mereka. Beberapa sistem pengendalian perusahaan didominasi oleh pengendalian personel. Pengendalian personel atau budaya punya keunggulan yang khas dibandingkan pengendalian hasil dan tindakan. Pengendalian ini dapat digunakan pada hampir semua kondisi sampai batas tertentu. Biayanya seringkali lebih rendah dibandingkan dengan bentuk-bentuk pengendalian yang lebih menonjol, dan pengendalian personel atau budaya mungkin menimbulkan efek samping merugikan yang lebih sedikit. Seperti yang dinyatakan dalam survei dan ditunjuk oleh berbagai bukti bahwa kalau perusahaan bersikap baik kepada karyawan, maka perusahaan tersebut juga akan diuntungkan. Namun derajat efektif atau tidaknya pengendalian personel atau budaya berbeda-beda pada tiap individu, kelompok, komunitas, dan masyarakat. Beberapa orang lebih jujur daripada yang lainnya, dan beberapa komunitas dan masyarakat memiliki ikatan emosional yang lebih kuat di antara anggotanya. Budaya yang terlalu kuat bisa pula merugikan, khususnya ketika mereka perlu perubahan. Baiklah, mungkin sekian hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.